Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan. Untuk pembahasan yang pertama mengenai topik. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cangkupan yang lebih sempit atau lebih luas. Terdapat beberapa kriteria untuk sebuah topik yang dikatakan baik. Di antaranya adalah topik tersebut harus mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pertanyaan akan masalah apa yang hendak ditulis. Ciri utama dari topik adalah cakupannya atau suatu permasalahan masih bersifat umum dan tidak diuraikan secara mendetail. Topik berbeda dengan judul. Jika topik memiliki ciri umum, sedangkan judul lebih spesifik dan lebih sering terfokus pada variabel yang akan dibahas. Fungsi topik adalah untuk menentukan landasan yang dapat dipergunakan oleh seseorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Kriteria topik yang baik adalah topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulisnya. Pastikan bahwa topik yang hendak dibahas benar-benar sudah dikuasai materinya. Kemudian, topik harus sesuai dengan minat Anda. Jika topik yang menarik minat Anda akan membuat Anda lancar menuliskannya. Selain itu, Anda juga akan bersemangat mencari referensi. Topik juga harus menarik minat pembaca. Meskipun minat baca seseorang tentulah berkaitan dengan latar belakang pengetahuannya. Akan tetapi, jika Anda menuliskan sesuatu yang baru, menimbulkan rasa ingin tahu, dan membuat seseorang terlihat emosional, ini akan menarik minat orang untuk membacanya. Topik juga harus dapat ditunjang dengan referensi lain. Suatu topik yang belum ada sama sekali rujukannya atau materi lainnya menunjang akan sangat merepotkan Anda sendiri. Untuk itu, sedapat mungkin hindari topik seperti itu. Topik harus dibatasi ruang lingkupnya. Topik yang terlalu luas akan menyulitkan Anda sendiri dan akan menyita banyak waktu Anda. Yang kedua, mengenai tujuan. Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu mempersempit atau memperbaiki topik. Tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan topiknya. Jadi, tujuan adalah suatu yang akan dicapai dalam suatu proses penulisan. Cara merancang tujuan. Tujuan yang baik harus selaras dengan topik. Tujuan harus dapat membatasi topik agar tidak berlarut-larut atau melebar. Tujuan baiknya bisa menjadi rambu bagi topik agar tidak menyimpang dari pembahasan atau permasalahan. Tugas seorang penulis tidak banyak memilih topik yang sesuatu atau serasa, tetapi juga menentukan tujuannya yang jelas. Yang ketiga, mengenai tesis. Tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan dengan maksud penulis karangan ilmiah melakukan analisis, interpretasi, dan sintesis. Dalam proses penulisan karangan ilmiah, tesis merupakan payung bagi tahapan penulisan ilmiah. Misalnya, dalam menyusun kerangka karangan, penulis berpedoman pada tesis. Jadi, tesis semacam rambu-rambu pedoman dalam penulisan. Namun, penentuan sebuah tesis juga dapat dilakukan berdasarkan karangan yang sudah jadi atau publikasi ilmiah. Dengan demikian,
Tesis mampu meramalkan, mengendalikan, dan mengarahkan penulis pada proses lanjut penulisan, yaitu penyusunan kerangka karangan atau outline. Dalam penulisan karangan ilmiah, penulis tidak langsung menulis setelah mengetahui tesis karangannya, tetapi harus menata pokok-pokok bahasan itu ke dalam kerangka karangan. Yang keempat, yang terakhir, mengenai kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Fungsi kerangka karangan: 1. Tidak mengolah ide sampai 2 kali, sehingga penulis tidak keluar dari pokok masalahnya. 2. Menciptakan klimaks yang berbeda setiap bab, sehingga ada variasi dalam penyajian materi karangan. 3. Mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan dan bahan. 4. Membaca ulang karangan yang sudah selesai, dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca. 5. Dapat dilihat dengan jelas wujud, ide, nilai, umum, dan spesifikasi karangan. 6. Berarti setengah karangan sudah selesai dilakukan atau merupakan tahapan akhir dari penulisan. Setelah mengetahui fungsi kerangka karangan, penulis harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Perumusan tesis dan pengungkapan maksud dengan jelas dan benar. 2. Penginventarisan topik ke dalam sub-subtopik secara maksimal. 3. Pengevaluasian semua topik yang telah dirinci dalam tahapan A. Semua subtopik relevan dengan tesis. B. Jangan ada topik yang sama. C. Semua topik dan subtopik sudah disusun secara paralel. 4. Tahapan 3A dan 3B dilakukan secara berulang untuk mendapatkan subtopik yang terperinci secara maksimal. 5. Penetapan pola susun karangan yang tepat, pola ilmiah atau pola logis. 6. Sadarilah karangan tidak sekali buat. 7. Karangan ini sebagai pedoman penyusunan daftar isi karangan. Syarat-syarat penyusun kerangka karangan. 1. Tesis sudah jelas dan benar. 2. Data primer dan data sekunder sudah terkumpul, dibaca dan dikutip dalam catatan. 3. Tiap unit dalam kerangka karangan mempunyai satu gagasan. 4. Pokok-pokok kerangka karangan disusun secara logis, diantaranya unit pokok terindah secara maksimal. Tiap rincian ada kaitannya dengan unit atasan langsung dan urutan rincian baik dan teratur. 5. Pilihlah pola kerangka karangan, yaitu pola alamiah spesial, pola alamiah kronologis, pola alamiah topik yang ada. 6. Pola logis yang digunakan. 7. Pasangan simbol disusun secara taat asas dengan menggunakan sistem lekuk, sistem lurus, dan sistem gabungan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.